Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat siang, pagi, dan malam, dan sore. Kapanpun kalian nonton ini, ya itu selamat pagi, siang, malam, dan sore ya. Hari ini adalah hari ke-15 kami karantina mandiri sejak tanggal 23 Januari. Dan sekarang tanggal berapa? Ya, hitung aja. Lupa hari ini tanggal berapa. Sekarang tanggal 7 Februari ya. Jadi sudah sekitar 14 hari lewat 1 hari. Kita sudah selesai karantina mandiri. Oke, untuk nanti masalah survive-nya kita, nanti akan ada episode terbaru ya. So, welcome back to my channel. Ini adalah podcast yang kedua. Podcast ngalor ngidul ya, suka-suka gue. Untuk episode kali ini aku mau bercerita tentang hadiah terindah ulang tahun ke-28. Jadi ulang tahun ke-28 itu cuma dirayain berempat doang. Jadi kan saya dan istri, kemudian tetangga juga sama berdua, suami istri. Jadi kita cuma berempat merayakan. Karena kami semua terkonfirmasi positif corona ya. Jadi waktu itu tanggal 22 Januari, aku kan ulang tahun ya. Nah, pada tanggal 23 Januari itu kita terkonfirmasi positif. Jadi kita tes gitu, gara-gara 2 hari sebelumnya, tanggal 21 sama 22 itu aku ngedrop banget, kayak nggak karuan banget, tubuhnya kayak lemas, kemudian panas, dingin, menggigil, jadi pokoknya demam gitu kan. Aku udah cerita di video sebelumnya. Nah, kemudian hari berikutnya tanggal 23 itu kita nggak bisa mencium bau. Akhirnya kita tuh kayak suspicious gitu ya, jadi kayak kita positif nggak sih? Akhirnya kita tes kan, dan hasilnya tanggal 23 Januari kita positif. Nah, ini artinya hari ulang tahunku itu hadiahnya adalah corona. Enggak ya, bercanda ya, bercanda. Jadi ulang tahun yang ke-28 itu selama 2 minggu aku di rumah aja. Jadi aku banyak banyak kegiatan di rumah, jadi banyak waktu untuk ya berselancar di dunia maya. Akhirnya aku nonton satu video di YouTube, dan itu adalah acara Kick Andy, dan linknya nanti saya taruh di deskripsi ya, dan ini adalah gambarnya seperti ini. Nah, para penyelamat surga ya. Bukan, penyelamat surga di dunia ya kalau nggak salah. Nah, itu adalah wawancara terhadap 3 orang yang luar biasa hebat gitu ya, di perjuangan mereka untuk menyelamatkan bumi. Nah, yang pertama adalah Shanae Kalawit, Mas Shanae Kalawit ya kalau nggak salah. Nah, ini beliau orangnya. Beliau adalah orang Perancis yang menikah dengan orang Dayak ya, Dayak Muslim di Kalimantan. Kayaknya Muslim deh ya. Mereka hidup di Kalimantan dan berusaha untuk menyelamatkan primata ya. Ya memang benar sih. Jadi tau nggak sih, aku kan sudah 3 tahun ya, sejak 2016 sampai 2019 aku tinggal di Kalimantan Selatan, yaitu di Banjarmasin. Nah, di sana ada banyak cerita sih sebenarnya tentang, salah satunya adalah di sana banyak tambang. Di sana itu banyak tambang yang mengeruk bumi gitu kan. Makanya tahun 2021 awal-awal itu di sana banjir kan. Ya mungkin salah satu penyebabnya adalah itu ya, terlalu banyak ngeruk tanah sehingga pemasokan air kan nggak bisa ya. Jadi kan kalau misalnya semakin banyak hutan, jadi semakin banyak pemasokan air yang tersimpan di dalam bumi gitu ya. Jadi kalau misalnya pohon-pohonnya hilang, nah air mau disimpan kemana? Ya udah bubar ke semuanya, keluar semuanya ya. Jadi akhirnya banjir ke segala daerah gitu kan. Tapi untungnya masih dalam tahap ini ya, mungkin ya masih dalam tahap masih bisa diatasi oleh manusia gitu ya. Karena kan bukan banjir kayak tsunami gitu kan.
banyak yang meninggal, nauzubillah min dzalik ya. Tapi ini adalah banjir ya gara-gara ya banjir gitu, jadi ada yang sampai ke atap gitu. Nah, ada korban-korban ini, korban banjir ini ya orang-orang yang aku kenal kan, jadi ya ampun ini sangat menyedihkan sekali. Jadi bukan mantan sih, dulu pernah jadi muridku kan, aku mengajar di Banua ya, mengajar di Banua dan di Banjarmasin. Nah, Banjarmasin itu adalah salah satu kota yang terdampak banjir, sehingga apa namanya, aku kenal dengan korbannya, ya ampun, iya seperti itu. Jadi akhirnya saya kontak ya, aku kontak semua teman-teman atau murid-murid atau orang tua siswa gitu, bagaimana kabarnya segala macam. Akhirnya mereka juga apa namanya kayak cerita gitu, ada yang cuma sampai halaman depan, ada yang sampai rumah gitu kan, ada yang sampai atapnya tenggelam. Gimana tidak tenggelam, jadi jalan kan, jalan itu di atas rumahnya, maksudnya gini, tingginya jalan itu lebih tinggi daripada atap rumah gitu. Jadi ya sudah, jadi banyak sungai yang meluap kan, akhirnya kan tenggelam ya rumahnya. Ya Allah, kasihan sekali. Semoga semuanya baik-baik aja ya. Nah, cerita selanjutnya adalah tentang itu, tentang tambang ya. Kalau di Kalimantan itu terlalu banyak tambang. Aduh, aku takut ngomong ini sih sebenarnya. Karena ini adalah experience ya sebenarnya. Ini adalah experience yang aku alami. Aku pernah terbang dari Banjarmasin, dari kota Banjarbaru, Deng ya, karena bandaranya di Banjarbaru, ke Kota Baru. Nah, dari situ kan terbang ya, gitu kan, dari atas kayak. Nah, aku ngeliat ke bawah gitu kan, karena terbang, karena itu kan jaraknya berapa ya, nggak terlalu jauh ya antara Banjarmasin ke Kota Baru. Jadi kita lihat nih petanya di sini ya. Nah, dari situ aku kan terbang. Karena waktu itu ada acara kunjungan rumah orang tua siswa ya, karena di sekolah kami jadi kayak ada kunjungan orang tua siswa gitu, jadi per satu semester itu ada satu jatah untuk mengunjungi orang tua siswa gitu. Akhirnya aku terbang kan sendirian ke Kota Baru. Ting, nah di atas aku melihat, ya Allah ya Rahman, jadi kayak sedih banget. Tahu nggak sih kenapa? Soalnya bumi tanah yang terhampar luas itu yang di bawah ya, ketika kita terbang itu harusnya hijau kan, enak dipandang mata. Nah itu ya Allah, banyak yang bolong-bolong, banyak yang udah jadi danau, banyak yang udah apa namanya, pokoknya udah nggak berbentuk hutannya. Jadi banyak yang kroak-kroak tambang ya, itu adalah tambang batu bara gitu. Jadi ya ini adalah himbauan atau larangan nggak tahu lah, pokoknya ini adalah himbauan. Semoga tambang-tambang itu yang udah nggak dipakai lagi itu dihijaukan kembali lah ya. Itu adalah salah satu saran dari manusia manusia lemah. Jadi ya gitu. Jadi kalau kalian melihat ya dari udara, pasti banyak tanah-tanah atau lahan-lahan yang sudah tandus karena sudah diubah menjadi tambang. Menyedihkan sekali. Nah, peran beliau Mas Shane Kalaweit ini berusaha untuk agar tetap menjaga ya. Beliau adalah salah satu orang ya, di antara mungkin ada ribuan orang ya yang untuk berusaha untuk memperbaiki lingkungan. Tapi aku nggak tahu. Yang aku tahu cuma ya beliau tadi ya, Mas Shane Kalaweit. Jadi itu terima kasih, banyak terima kasih. You are an angel, wis. Malaikat tanpa sayap ya, untuk menyelamatkan bumi ya. Jadi kalian bisa juga nonton YouTube-nya beliau. Jadi kayak apa namanya, banyak action yang beliau lakukan atau cerita atau pengalaman ya untuk menyelamatkan primata ya. Tapi sebenarnya dampaknya adalah gini, ketika kita menyelamatkan sesuatu ya semuanya harus diselamatkan ya. Misalnya kita menyelamatkan hutan, jadi nggak hanya primata yang diselamatkan kan, jadi semua
semua hal-hal yang ada di hutan itu yaitu terselamatkan kan, makanya akan berdampak gitu. Nah, di acara itu juga disebutkan bahwa ada buaya yang menyerang manusia. Nah, itu bagus banget ya. Selama ini buaya kan hidupnya sekitar 70-80 tahun ya, umur manusia. Nah, selama ini, bukan selama ini sih. Dulu mungkin ya, jarang banget buaya yang menyerang manusia gitu kan. Karena kenapa? Karena memang habitatnya ya seperti itu, tidak pernah diganggu, memang ada seperti itu kan. Jadi bahan pokok makanan makanannya itu memang ada tersedia sudah gitu kan. Nah, saat ini buaya-buaya itu mulai menyerang manusia. Kenapa? Karena habitatnya terganggu gitu. Ya juga sih, bener ya. Ya kalau nggak mau diganggu ya udah jangan ganggu dong ya. Apa namanya, kalau misalnya nggak mau diganggu oleh hewan-hewan buas, ya jangan ganggu habitat mereka. Itulah memang. Jadi kan kalau misalnya kita merusak lingkungan, merusak hutan, dampaknya nggak cuma untuk yang si merusak itu. Jadi dampaknya ya ke masyarakat yang tinggal di situ, entah itu banjir, entah itu longsor, entah segala macam. Kan bisa gitu. Pikir dong. Astagfirullahaladzim. Ya ini hanya himbauan ya, karena semoga saya berdoa tidak ada lagi orang-orang yang merusak lingkungan, merusak hutan ya. Lalu yang kedua adalah Mbak Muril Imron kalau nggak salah namanya ya. Saya akan taruh di sini. Nah, beliau adalah salah seorang founder ya dari Zero Waste ID. Nih, ada websitenya, ada Instagramnya. Nah, ulang tahun yang ke-28 ini merupakan ulang tahun yang memberikan perenungan tersendiri untuk saya ya. Jadi selain saya mendapatkan mendapatkan corona, alhamdulillah sudah 14 hari saya selesai mandiri dan sudah selesai. Dan yang kedua adalah terinspirasi untuk melaksanakan zero waste ya. Ya ampun, selama hidup 28 tahun gue di dunia tapi sebenarnya adalah gini, dulu memang sudah tergugah hatinya untuk melaksanakan itu ya, maksudnya harus memperbaiki lingkungan, buang sampah harus dipisah gitu kan. Tapi baru hari ini, this is day one everyone, this is the day one for me to do the zero waste insyaallah ya. Jadi ini adalah hari pertama saya melakukan zero waste ya. Dan semua itu adalah terinspirasi gara-gara nonton Kick Andy ya. Nonton Kick Andy, dan di situ ada 3 malaikat tanpa sayap yang berusaha untuk menyelamatkan bumi ya. Nah, zero waste ini sebenarnya idenya atau gagasannya adalah sangat bagus banget ya. Segala sesuatu harus kita mulai dari keluarga sebenarnya ya. Jadi saya tadi hari ini mulai untuk melaksanakan zero waste, yaitu memilah sampah rumah tangga ya, yang mana anorganik, yang mana organik gitu. Sebenarnya ini adalah action klasik ya sebenarnya ya. Jadi kita sebenarnya udah tahu ya. Dari zaman baheula gitu kita udah tahu bahwa ya memilah sampah itu bagus gitu ya. Tapi kapan actionnya gitu kan? The question is, when will you do it? Is it today? Is it yesterday? Or is it tomorrow? We don't know ya. Nah, hari ini adalah hari pertama saya melakukan zero waste ya. Jadi sebenarnya ini adalah action klasik yang seperti yang saya bilang. Nah, ini ya. Jadi sampah yang saya hasilkan dari rumah tangga untuk hari ini aja nih, segini nih. Bukan untuk hari ini aja ya, setengah hari kayaknya, sekali masak kayaknya ya. Tadi kan habis belanja ya dari pasar gitu.
Nah, teman-teman, ini adalah contoh bukti nyata, wis, atau action ya. Nah, ini adalah sampah yang dihasilkan satu rumah tangga nih, ya, rumah tangga gue. Sampah plastik atau anorganik ya. Nah, kita tuh sebenarnya punya banyak botol, kemudian punya banyak plastik. Biasanya nih ya, jadi bruk jadi satu, jadi coklat sampah, jadi numpuk gitu ya. 2 hari 3 hari udah full banget ya. Nah, kita tuh kayak ya ampun, ya juga ya. Sampah-sampah itu kan kita buang ke tong sampah. Nah, di dekat sini ada tempat kotak sampah warga gitu kan. Nah, itu sampah kemana ya larinya ya? Kemana perginya ya? Kita nggak tahu kan. Ya kalau dikelola dengan baik. Nah, itu kan bercampur antara anorganik, organik, semuanya lah. Dan berbau busuk. Nah, untuk menghindari itu atau untuk mengelola itu semua, jadi caranya adalah dengan seperti ini. Ini adalah action klasik yang baru hari ini saya benar-benar mulai hari ini ya, insya Allah hingga kapan? Mungkin hari ini, esok, atau wait, ada kucing. This is my cat. This is Lily, everyone. Say hello, Lily. Bah, cute and cuddly kan? Oke, kita lanjut ke sini ya. Kita nggak tahu sampah itu menuju kemana. Akhirnya kita harus melakukan ini. Nah, aku juga belum tahu ini nanti buat kemana ya. Setelah semuanya penuh dan banyak gitu, aku nggak tahu. Mungkin nanti bisa googling ya. Atau teman-teman yang mau komen, misalnya ya, mau komen atau memberikan saran. Ini sampah kalau memang sudah penuh, sudah nggak bisa diisi lagi. Ini tadi saya kan tadi segini kan, terus saya saya tusuk saya buka, saya tusuk pakai sumpit ya, akhirnya bisa nyampe padat banget gitu. Nah, kira-kira setelah ini numpuk selesai, terus mau dibuat apa? Komennya di bawah ya. Kan aku nggak tahu, aku belum ada ide mau dibuat apa ini ya gitu. Atau bisa dibuat dinding rumah ditumpuk-tumpuk jadi kayak gini, we don't know ya. Nah, itu adalah salah satu action yang aku mau mulai di usia yang ke-28 ini. Dan juga kalau yang organiknya kita mau jadiin pupuk kompos ya. Oh ya, kemarin sebenarnya ada ide ya. Kemarin kita beli bayam. Nah, beli bayam kan. Nah, aku melihat ada akar-akarnya masih ya. Ini kan bayam sebudel gede banyak kan. Nah, akhirnya setelah dipetik-petik kan dibuat pecel. Nah, itu aku bukan bingung sih, aku impressed kok masih ada akarnya gitu kan. Akhirnya kita tanam dan tumbuh, tau gak sih, ini fotonya nih. Kan keren banget kan. Jadi sebenarnya lifestyle yang kita lakukan untuk memperbaiki bumi itu dimulai dari keluarga ya, dari keluarga, kemudian masyarakat sekitar, kemudian satu Indonesia gitu ya. Jadi I suggest you to do the zero waste ya, karena sampah atau limbah ini harus kita kelola dengan baik, jadi nggak dibuang sembarangan dan akhirnya merusak bumi kan. Nah, yang pertama tadi kan merusak bumi dengan tambang, membuka lahan untuk sawit lah, untuk apalah itu ya, itu merusak banget. Terus yang kedua itu zero waste ya, itu idenya, dan ini aku terinspirasi banget dengan Mbak Mbak ini. Nah gitu. Oke, orang yang ketiga adalah Mbak Swetina Puspalestari ya, kalau nggak salah. Ini beliau adalah orangnya. Tiga orang yang tersebut adalah, menurutku, adalah malaikat tanpa sayap ya. Applause. Karena mereka benar-benar ada movement, ada gerakan, ada action untuk menyelamatkan bumi. Selain itu, mereka mengajak orang-orang sekitar, termasuk aku yang telah terinspirasi oleh mereka, untuk menyelamatkan bumi juga ya.
Jadi Mbak Swetenia Puspalestari ini merupakan seorang diver ya, seorang diver yang berasal dari Kepulauan Seribu ya. Nah beliau itu kayak sweeping di island gitu, jadi actionnya keren banget lah ya. Lagi-lagi sampah ya, jadi intinya adalah kalau kita misalnya buang sampah ya, terus kemudian sampah itu akan ke laut dan akan merusak ekosistem laut ya. Jadi ya lagi-lagi itu ya, jadi ikan-ikan kemudian makan sampah tersebut dan terus kita makan ikannya, terus kita keracunan. Jadi seperti itu. Jadi intinya adalah kita harus kayak pandai-pandai mengelola sampah dengan baik ya. Soalnya kalau misalnya kita diving terus ke bawah gitu kan, ini kata mbaknya, ke bawah laut kan, di dalam itu kayak pergi ke supermarket gitu kan, semuanya ada, mau kulkas, mau kasur, mau TV, elektronik, semuanya ada ternyata di bawah laut sana. Nah itu akibatnya siapa? Ya kita manusia kan, kita nggak sadar sebenarnya membuang sampah, kayak ya udah kita buang sampah tumpuk-tumpuk terus kemudian buang, udah nggak berulang lagi buang. Nah kemudian yang mengelola sampah mungkin ya memang karena saking banyaknya ya kan nggak ada waktu kan, kemudian tumpah-tumpah entah kemana gitu kan. Atau kita sendiri juga bisa misalnya buang sampah sembarangan, terus akhirnya ada hujan ngalir ke laut, terus kemudian ya udah sampahnya akan ke situ gitu kan. Jadi ya mau gimana lagi. Udah jadi sampah dan di lautan, dan lautannya jadi sampah gitu. Ya ampun. Ya itu lagi ya, kembali ya. Jadi ulang tahun yang ke-28 itu menginspirasi aku dan keluarga ya, itu yang paling kecilnya, untuk mengelola sampah ini dengan baik. Jadi memisahkan antara sampah anorganik dan sampah organik ya. Jadi nanti sampah organiknya bisa dibuat menjadi pupuk ya, dan sampah anorganik nanti ya. Makanya kalau kalian punya ide setelah ini selesai, maksudnya udah banyak gitu, nanti kira-kira mau dibuat apa, nanti akan di googling juga ya. Okay, this is the day 1 of me doing the zero waste ya, insyaallah. Sebenarnya yang terpenting adalah komitmen ya. Ketika semua orang ditanya mau nggak menyelamatkan bumi, pasti jawabannya pasti mau ya. Tetapi yang terpenting adalah kapan waktunya. And you can start now, start action. Jadi salah satu yang diperjuangkan oleh mbaknya adalah berhenti menggunakan sedotan plastik. Nah, karena sedotan plastik itu sangat berbahaya. Simple banget, tapi itu kalau banyak kan berbahaya banget ya. Nah, ini juga saya sudah menggunakan sedotan yang beda ya, yaitu sedotan yang bisa digunakan lagi, yaitu sedotan stand metal ya, metal sedotan. Jadi ini ada beberapa sedotan yang bisa dibawa, bisa digunakan, dan bisa disimpan, dan bisa digunakan lagi. Jadi nggak sekali pakai, setelah dipakai langsung dibuang seperti itu. Jadi ini juga ada pembersihnya untuk ya. Ayo mari kita gunakan sedotan yang bukan sekali pakai atau stop menggunakan sedotan plastik ya, karena itu bisa membuat menjadi sampah yang berbahaya bagi lingkungan. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu ya untuk podcast kali ini, ngalor ngidul nggak jelas. Kalau ada dengerin ya, kalau mau dengerin ya dengerin, kalau enggak ya udah. Kalau suka ya like, kalau ya nggak suka ya unlike ya. Nggak maksa juga buat subscribe. Kalau misalnya mau nonton aku, subscribe. Kalau enggak ya udah, nggak apa-apa. Oke, semoga kalian sehat selalu semuanya. Oke, stay safe and healthy everyone. And let's do the zero waste ya. Ini websitenya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.